Kisah, legenda, keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-68. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Manahan dan Bagus Handaka merasakan bahwa Wiradaba benar-benar memiliki keluhuran budi. Karena itu mereka merasa terharu melihat sikapnya yang sama sekali tidak mendendam kepada lurahnya yang hampir saja menjerumuskannya ke dalam jurang kematian yang sangat mengerikan di tangan putra kepala daerah Perdikan Pamingit, Sawung Sariti. Berbareng dengan itu, di ujung timur fajar mulai mengembang. Cahaya yang kemerah-merahan dipancarkan ke seluruh permukaan bumi, membelah kehitaman malam. Di sana-sini terdengar suara ayam jantan berkokok bersahut-sahutan, seolah-olah sama sekali tidak mempedulikan bahwa pernah terjadi suatu kegoncangan di dalam pedukuhan kecil yang biasanya damai dan tenang itu. Seakan-akan segan menghadapi tantangan cahaya pagi yang perkasa, api yang menelan seluruh isi kelurahan itu berangsur-angsur surut. Sedang Wiradaba, Manahan dan Bagus Handaka masih saja berada di halaman. "Tuan," kata Wiradaba kemudian, "apakah yang harus aku kerjakan pertama-tama?" Manahan sadar bahwa pertanyaan yang diucapkan dengan setulus hati itu bersandar kepada keinginannya untuk mengetahui siapakah sebenarnya mereka itu. Maka dengan bersungguh-sungguh Manahan menjawab, "Kakang, menurut pendapatku yang harus Kakang kerjakan pertama-tama adalah memulihkan kepercayaan rakyat kepada Kakang Wiradaba." "Akan kucoba. Aku merasa bahwa beberapa orang masih percaya sepenuhnya kepadaku. Kepada mereka akan aku bebankan pekerjaan itu. Mudah-mudahan mereka berhasil," sahut Wiradaba. Selanjutnya ia meneruskan, "Marilah Tuan beristirahat di pondokku. Barangkali Tuan sudi mengatakan siapakah sebenarnya tuan-tuan yang telah menyelamatkan pedukuhan ini dari ketamakan, keserakahan, dan dari jalan yang sama sekali sesat yang akan ditempuh Kakang Lurah." Manahan serta Bagus Handaka tidak dapat menolak ajakan itu. Maka segera Bagus Handaka melangkah meninggalkan halaman serta rumah yang telah menjadi abu. Tetapi sesampai di regol dinding halaman, Bagus Handaka berhenti. Matanya kemudian menjadi semakin sayu. Mula-mula Manahan tidak tahu kenapa muridnya berlaku demikian. Tetapi kemudian ia dapat menangkap apakah yang sedang bergolak di dalam dada anak itu. Perlahan-lahan Handaka memutar tubuhnya menghadap ke sisa-sisa reruntuhan rumah yang sudah menjadi musnah sama sekali. Dengan pandangan yang pedih tampaklah bibirnya bergerak-gerak menyebut nama Sawung Rana, seseorang yang pernah memberinya permainan pada masa kecilnya, orang yang pernah menjadi kawannya berlatih, juga seorang dari beberapa orang yang tak begitu banyak, yang merupakan pagar-pagar keamanan Perdikan Banyu Biru. Ia adalah orang kedua setelah Wanamerta. Kini orang itu telah tiada lagi. Jenazahnya pun tak dapat diselamatkan karena kekalutan yang terjadi. Manahan yang dapat merasakan sepenuhnya kepedihan hati muridnya itu merasa pula bersalah bahwa dalam keributan itu sama sekali tak diingatnya untuk menyelamatkan jenazah Sawung Rana. Namun adalah lebih baik demikian daripada dikubur di suatu tempat tanpa diketahui oleh seorang pun. "Handaka," kata Manahan menghibur hati muridnya, "marilah kita lepaskan pamanmu Sawung Rana dengan hati yang ikhlas agar perjalanannya menghadap Tuhan tidak terganggu."
Perlahan-lahan Handaka mengangguk kecil, seolah-olah memberikan hormatnya yang terakhir kepada abu jenazah Sawung Rana. Baru setelah itu ia melangkah meninggalkan halaman kelurahan itu bersama-sama dengan gurunya serta Wiradapa. Melihat keseluruhan itu, Wiradapa menjadi semakin tidak mengerti apakah hubungan antara anak muda itu dengan orang yang terbunuh itu. Namun demikian ia tidak bertanya sesuatu. Maksudnya biarlah hal itu disimpannya sampai nanti di pondoknya. Sampai di rumahnya, Wiradapa disambut dengan tangis oleh istrinya yang menyangka bahwa suaminya telah lenyap dan tidak akan bertemu kembali. Tetapi ternyata bahwa suaminya itu kini masih utuh berdiri di hadapannya, meskipun beberapa luka-luka yang cukup banyak menggores-gores tubuhnya. Karena itulah maka dengan kegirangan yang tiada terkatakan, Nyai Wiradapa segera menangkap beberapa ekor ayam sebagai pesta keselamatan buat suaminya. Sehari itu, Manahan dan Bagus Handaka sibuk melayani dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengalir tanpa henti-hentinya dari Wiradapa dan beberapa orang kepercayaannya yang kemudian datang mengunjunginya. Mereka mendengarkan uraian Manahan dengan mulut ternganga dan hati yang berdebar-debar. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa dua orang yang mereka sangka perantau malas itu dapat menyelamatkan pedukuhan mereka dari kehancuran mutlak. Bagus Handaka ternyata sudah tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Terpaksa ia menyatakan dirinya sebagai putra Ki Ageng Gajah Sora yang bernama Arya Saloka. Sedangkan Mahesa Jenar, meskipun kemudian diketahui bukan ayah Bagus Handaka, namun ia masih berhasil menyembunyikan dirinya yang sebenarnya. Ketika orang-orang kepercayaan Wiradapa itu mengetahui keadaan sebenarnya, serta peran apakah yang telah dilakukan oleh Manahan bersama muridnya, serta setelah mereka menyaksikan sendiri betapa tinggi ilmu kedua orang itu, maka mereka serentak berpendapat bahwa tak ada orang lain yang pantas melindungi pedukuhan kecil itu selain mereka berdua. Tetapi sayang bahwa dengan rendah hati, Manahan dan muridnya terpaksa menolak kepercayaan rakyat Gedangan, meskipun mereka sanggup untuk beberapa lama tinggal di situ. Alangkah kecewanya mereka ketika permintaan itu tak dapat dipenuhi. Namun bagaimanapun mereka tetap menaruh harapan pada masa depan di bawah pimpinan Wiradapa, serta untuk sementara mendapat bimbingan langsung dari Manahan serta muridnya. Demikianlah, sejak hari itu, pedukuhan Gedangan telah mendapatkan wajahnya yang baru. Pedukuhan kecil itu berhasil mencapai kedamaian dan ketenangannya kembali setelah beberapa orang kepercayaan Wiradapa bekerja mati-matian memberikan sesuluh yang diperlukan kepada mereka yang telah tersesat, kepada mereka yang mendapat banyak janji dan harapan-harapan yang diberikan oleh lurah mereka yang lama, yang telah hilang ditelan api, yang diminyaki oleh ketamakannya sendiri. Berbeda dengan keadaan di pedukuhan kecil itu, perasaan Manahan dan Handaka sendiri selalu digelisahkan oleh angan-angan mereka tentang beberapa masalah yang belum terpecahkan. Apalagi ketika ternyata kehadiran Bagus Handaka telah diketahui oleh Sawung Sariti yang pasti akan sampai ke telinga Lembu Sora. Hal itu bukanlah suatu hal yang boleh diabaikan selama Lembu Sora masih mengingini daerah perdikan Banyu Biru yang kelak akan dilintirkan kepada anaknya, maka selama itu nyawa Bagus Handaka selalu dikejar-kejarnya. Manahan masih saja menebak-nebak laskar mana sajakah yang telah dipergunakan oleh Sawung Sariti untuk membunuh Sawung Rana. Mungkinkah ia mempergunakan laskar Pamingit atau laskar sewaan yang lain?
Menurut perhitungan Manahan, Sawung Sariti pasti telah mempergunakan dua golongan laskar yang saling tidak tahu menahu. Laskar pertama adalah Laskar Pamingit yang harus bertahan bersama-sama dengan Laskar Gedangan, sedang laskar yang lain harus menyerang rombongan mereka. Dalam keributan itulah Sawung Sariti menghabisi jiwa Sawung Rana, mungkin dengan tangannya sendiri, mungkin dengan tangan kedua pengawalnya yang berwajah seram itu. Mereka mendapat perintah untuk dapat dengan bersungguh-sungguh bertempur mengusir para penyerang yang menurut lurah mereka akan merampok pedukuhan kecil itu. Bahkan dari lurah yang tamak itu, mereka mendapat janji menerima upah yang tinggi. Hal ini adalah sama sekali tidak wajar, bahwa perjuangan untuk tanah serta kampung halamannya dijanjikan orang untuk menerima hadiah. Tetapi dalam beberapa hari saja, bekas-bekas peristiwa itu sudah mulai dilupakan orang. Mereka mulai bekerja keras membangun pedukuhan mereka dengan petunjuk-petunjuk Manahan dalam berbagai segi, dari segi pertanian, perkebunan sampai pada segi-segi pertahanan dan pertempuran. Beberapa orang yang memang berbakat serta mempunyai kemungkinan untuk menerima ilmu tata berkelahi mendapat latihan-latihan kilat dari Manahan dan Bagus Handaka yang kemudian terpaksa mempergunakan namanya sendiri, Arya Saloka. Tetapi agaknya anak itu lebih senang dipanggil Bagus Handaka. Suasana yang tenang, damai namun penuh dengan daya gerak dan pencapaian nilai yang jauh lebih maju dalam segala segi itu tiba-tiba menjadi sangat terganggu. Pedukuhan kecil yang hampir tidak mempunyai banyak persoalan dengan lingkungan di luarnya pada suatu saat mendadak telah dikacaukan oleh kedatangan orang-orang berkuda dari arah tenggara. Laskar berkuda itu tanpa sebab dan tanpa bertanya sesuatu langsung mengadakan pembunuhan dan pembakaran dengan ganasnya. Pada suatu subuh yang kelam, di permulaan musim ketiga, pedukuhan kecil itu digetarkan oleh suara titir dari setiap kentongan yang ada di pedukuhan itu. Setiap laki-laki mulai dari yang menginjak usia dewasa sampai mereka yang masih dapat tegak, segera berloncatan bangun dan berlari-larian, berkumpul di halaman lurah mereka yang baru, Wiradapa, dengan senjata siap di tangan. Di halaman itu, tegak seperti batu karang, Manahan dan Bagus Handaka. Dahi mereka tampak berkerut-kerut penuh dengan teka-teki tentang serbuan dari orang-orang berkuda yang seolah-olah tanpa sebab dan tanpa woro-woro. Sedangkan Wiradapa sendiri sibuk mengatur barisan Laskar Gedangan, dibantu oleh beberapa orang kepercayaannya. Dalam pada itu datanglah berlari-larian seorang pengawas yang melaporkan bahwa pasukan berkuda itu dipimpin oleh dua orang suami istri. Tergetarlah dada Manahan mendengar laporan itu. Karena itu segera bertanya, "Kau melihat kedua orang suami istri itu?" "Ya Tuan, aku melihat sendiri. Beberapa kawan kami yang mencoba menahan serangannya menjadi binasa hanya dengan sapuan tangan mereka," jawab pengawas itu. "Bagaimanakah bentuk tubuh mereka?" tanya Manahan mendesak. Si suami bertubuh gagah kekar, berambut lebat hampir menutupi seluruh wajahnya. Istrinya bertubuh tinggi ramping, berkuku panjang seperti seekor harimau betina. Jawab orang itu pula. "Simarodra Gunung Tidar," desis Manahan. Mendengar nama itu hati Wiradapa tergetar. Begitu pula mereka yang pernah mendengar nama itu termasuk Bagus Handaka. Bagaimanapun besar jiwa kepahlawanan penduduk Gedangan serta kecintaan mereka terhadap kampung halaman mereka, namun mendengar nama itu diucapkan hati mereka menjadi terguncang. Simarodra Gunung Tidar di telinga mereka adalah seolah-olah nama hantu yang siap menerkam nyawa setiap orang yang melawan kehendaknya. Tetapi yang sama sekali tak mereka ketahui, apakah salah mereka terhadap hantu-hantu itu sehingga pedukuhan itu harus menjadi korbannya. "Tuan," kata Wiradapa,
Lalu apakah yang mesti kami kerjakan apabila benar-benar yang datang itu Simarodra Gunung Tidar? Manahan menyesal telah menyebut nama itu, sehingga telah menakut-nakuti dan memperkecil hati mereka. Karena itu untuk mengembalikan keberanian Laskar Gedangan, Manahan menjawab dengan tertawa kecil. Kakang Wiradapa, bukankah kami sudah bertekad untuk mempertahankan setiap jengkal tanah dengan tetesan darah? Sedangkan mengenai suami istri Simarodra itu, serahkanlah kepadaku serta anakku Bagus Handaka. Mereka adalah kenalan lamaku. Mungkin ia akan berpendirian lain setelah melihat aku di sini. Untuk beberapa saat mereka tampak ragu-ragu, tetapi hati mereka kemudian menjadi tegar ketika mereka melihat Manahan melangkah diikuti oleh muridnya dengan wajah yang tenang ke arah api yang menyala-nyala di ujung pedukuhan itu. Kakang Wiradapa, kata Manahan sebelum meninggalkan halaman, kepunglah mereka, hancurkan laskarnya sedapat mungkin. Biarkan pimpinannya aku layani dengan muridku ini. Baiklah Tuan, jawab Wiradapa mantap. Setelah itu dengan tengara kentongan, pasukan itu berpencar menurut siasat yang telah dipersiapkan. Dengan petunjuk Manahan pula, atas pengalaman yang pernah diperoleh dari Ki Asem Gede, Laskar Gedangan supaya menyerang dengan senjata jarak jauh, panah dan api. Mereka supaya menghindari pertempuran perseorangan, sebab nilai perseorangan Laskar Gedangan tidak akan dapat mengimbangi nilai perseorangan laskar yang datang dari Bukit Hantu itu. Sebentar kemudian, terjadilah pertempuran yang dahsyat sekali. Agaknya cara-cara yang pernah dipakai oleh Ki Asem Gede itu benar-benar membingungkan Laskar Simarodra. Karena itulah tiba-tiba terdengar Simarodra mengaum hebat, menunjukkan kemarahannya. Setiap dada yang disinggung oleh getaran suara itu menjadi bergetaran seperti terhantam angin ribut. Suara yang terlontar dari mulut harimau liar itu benar-benar dahsyat akibatnya. Laskar Gedangan yang mula-mula berbesar hati melihat hasil perjuangan mereka, tiba-tiba keberaniannya kuncup dan hampir lenyap. Apalagi ketika melihat seorang laki-laki bertubuh besar kekar di atas kudanya mengamuk sejadi-jadinya. Tetapi pada saat mereka sudah hampir kehabisan akal, tiba-tiba muncul di dalam pertempuran seseorang yang dengan tenangnya menyapa orang bertubuh besar kekar yang sedang mengamuk di atas kudanya itu. Selamat datang Simarodra, maafkanlah bahwa aku agak terlambat menyambutmu. Kesan dari sapa itu adalah luar biasa sekali. Simarodra tampaknya terkejut sekali, sehingga ia menjadi tertegun diam seperti patung. Ia sama sekali tidak mengira bahwa di pedukuhan terpencil itu ditemuinya orang yang menjadi musuh utamanya. Tidak saja musuh perseorangannya, tetapi telah benar-benar menjadi musuh golongannya. Melihat kesan wajah Simarodra itu, Laskar Gedangan menjadi semakin tergugah semangatnya. Di samping semakin besar tanda tanya yang mengetuk-ngetuk hati mereka. Agaknya orang yang menamakan dirinya Manahan itu benar-benar orang yang aneh, sehingga terhadap hantu Gunung Tidar itu pun sikapnya sangat meyakinkan. Tiba-tiba menggelegarlah suara Simarodra. Apa kerjamu di sini, Mahesa Jenar? Mendengar nama itu disebutkan, terasa agak janggal bagi Manahan yang telah agak lama merubah namanya. Sedang bagi penduduk Gedangan sebutan itu semakin membingungkan mereka. Aku datang di pedukuhan ini sengaja menunggumu setelah beberapa lama kita tidak bertemu, jawab Manahan sambil tertawa pendek. Simarodra terdengar menggeram marah. Katanya, jangan campuri urusanku untuk menumpas tikus-tikus yang telah berani membunuh beberapa orangku beberapa waktu yang lalu. Berdesirlah hati Manahan oleh jawaban itu. Segera ia dapat menghubungkan kedatangan Sawung Sariti, serangan laskar yang tak dikenal, serta keributan-keributan yang ditimbulkan. Karena itu segera ia menjawab sekaligus menebak. Simarodra,
Agaknya kau yang telah menjual diri kepada Sawung Sariti untuk membunuh Kakang Sawung Rana. Kembali Simarodra menggeram. Apa pedulimu? Ketahuilah, sahut Manahan. Akulah yang telah membunuh beberapa orang yang tak aku ketahui golongannya dalam keributan-keributan yang timbul. Aku sangka mereka adalah orang-orang pamingit atau manapun yang tak ku kenal. Dan mereka itu telah ditelan api yang dinyalakan oleh Sawung Sariti sendiri. Mendengar keterangan Manahan, mata Simarodra suami istri menjadi merah menyala-nyala. Mereka yang belum pernah mengenal wajah itu menjadi menggigil ketakutan. Bagus Handaka, seorang yang hampir tak mengenal takut, hatinya menjadi berdebar-debar pula. Kalau begitu, terdengar suara Simarodra bergetar hebat. Kepadamulah aku harus menuntut balas. Memang demikianlah adilnya, jawab Manahan. Karena itulah aku sudah bersedia melayanimu bersama-sama dengan anak angkatku ini. Sekali lagi Simarodra menggeram hebat. Ia sama sekali tidak mau tersinggung kehormatannya sebagai seorang yang percaya kepada kekuatan diri. Karena itu segera ia berteriak gemuruh. Hentikan pertempuran. Aku ingin mendapat penyelesaian yang adil dengan Mahesa Jenar. Bagus, sahut Mahesa Jenar. Agaknya kau dapat pula bersikap jantan. Sesaat kemudian berhentilah pertempuran antara Laskar Gedangan melawan Laskar dari Bukit Tidar. Segera mereka berkerumun untuk menyaksikan pertunjukan yang jarang terjadi di pedukuhan kecil itu. Tiba-tiba belum lagi mereka bertempur terdengarlah suara istri Simarodra itu melengking. Kiai, serahkanlah orang itu kepadaku. Biarlah aku saja yang menyelesaikannya. Bukankah aku sekarang berbeda dengan 2-3 tahun yang lalu? Mendengar kata-kata itu, hati Manahan berdesir. Meskipun ia tahu bahwa maksud kata-kata itu untuk menakut-nakutinya, tetapi tidaklah mustahil bahwa apa yang dikatakan itu mengandung kebenaran. Sebab selama ini, ayahnya, Simarodra tua dari Lodaya, pasti tidak tinggal diam. Ilmunya yang mengerikan, macan liwung, serta kecekatannya bergerak yang mirip seperti seekor harimau, sangat menakjubkan. Kemudian terdengarlah Simarodra menjawab, berikanlah kesempatan pertama kepadaku sebagai suatu kehormatan yang dapat kami berikan kepadanya yang terakhir. Manahan benar-benar tersinggung mendengar kata-kata itu. Jangan berebut dahulu, kalian akan mendapat giliran masing-masing. Tetapi kalau kalian masih membiasakan diri bertempur berpasangan, biarlah Bagus Handaka membantuku. Sebab aku merasa pasti bahwa aku tidak akan mampu melawan kalian berdua. Merahlah telinga suami istri Simarodra mendengar jawaban itu. Apalagi yang disebutnya dengan nama Handaka tidak lebih dari seorang anak-anak. Karena itu dengan marahnya harimau liar itu menjawab, baiklah, biarlah aku binasakan kau sampai kepada muridmu, supaya untuk seterusnya kau tidak selalu mengganggu. Selesai dengan kata-katanya itu, segera suami istri itu meloncat dari kudanya dan dengan gerakan seperti badai mereka menyerang Manahan dan Bagus Handaka. Simarodra bertempur melawan Manahan, sedang istrinya dengan marahnya menyerang Bagus Handaka. Melihat gerakan mereka, Manahan agak terkejut. Memang ternyata mereka telah mendapat banyak kemajuan. Karena itu segera ia mencemaskan muridnya. Dalam kesempatan yang pendek ia berbisik, Handaka, hindari setiap benturan serta sentuhan dengan kuku-kuku harimau betina itu. Sebab kuku itu beracun. Aku hanya percaya kepada kecepatanmu bergerak, bukan kekuatanmu. Handaka maklum kepada nasihat gurunya. Segera ia sadar bahwa lawannya memiliki ketinggian ilmu di atasnya. Karena itu ia harus melayani dengan otaknya, tidak dengan tenaganya melulu.
Dan ternyata ketika kemudian setelah mereka bertempur beberapa saat, segera Bagus Handaka merasa betapa angin yang sangat membingungkan melibatnya dari segenap arah. Untunglah bahwa ia banyak menaruh perhatian pada setiap gerak yang dianugerahkan kepada alam oleh penciptanya, kepada setiap makhluk yang paling lemah sekalipun. Kali ini Bagus Handaka benar-benar menjadi seekor kelinci yang harus menghindari terkaman serigala ganas seperti yang pernah diamatinya dengan seksama, atau seperti seekor kancil yang menyelinapkan hidupnya di antara kaki-kaki harimau yang garang. Karena itulah, maka ia tidak dapat bertempur di tempat yang sempit. Bagus Handaka kemudian berkisar dari tempatnya, menyusup pepohonan dan mempergunakan batang-batang pohon sebagai perisai. Meskipun demikian, ternyata bahwa ia selalu berhasil menyelamatkan dirinya dari libatan gerakan-gerakan yang dahsyat dari harimau betina Gunung Tidar yang garang itu. Meskipun ia terpaksa berlari-larian dan hanya sekali-sekali saja menyerang apabila benar-benar ada kesempatan. Bahkan dengan demikian ia berhasil membuat istri Simarudra itu semakin marah dan menjerit-jerit tak habis-habisnya. Sedangkan Manahan dengan tangguhnya bertempur melawan Simarudra. Dalam beberapa saat saja, Manahan benar-benar harus mengakui bahwa ilmu lawannya telah meningkat. Sedang selama ini ilmunya sendiri tidak seberapa mengalami penambahan, sebab memang tak ada orang yang menuntunnya lebih lanjut. Hanya karena ketekunan diri saja, maka Manahan menjadikan ilmunya lebih masak. Maka pertempuran antara dua orang perkasa itu pun berlangsung dengan dahsyatnya. Simarudra menjadi semakin garang karena hatinya dibebani oleh dendam yang meluap-luap. Sedang Manahan dengan penuh tekad serta janji kepada diri sendiri untuk melenyapkan setiap unsur kejahatan yang merusak sendi-sendi penghidupan. Kemudian mereka pun tidak dapat bertahan bertempur di titik yang sama. Perlahan-lahan pertempuran itu berkisar dari satu lingkaran ke lingkaran yang lain, dengan menandai bekas-bekas yang mengerikan. Pohon-pohon berderakan roboh, serta batu-batu menghambur-hambur simpang siur di udara. Kaki-kaki mereka telah memecahkan apa saja yang terinjak. Medan pertempuran itu kemudian menjadi seolah-olah daerah angin prahara yang belit membelit dan hantam menghantam. Bahkan kadang-kadang dibarengi dengan teriakan yang membahana, seperti guntur disusul dengan benturan-benturan dahsyat dari tangan-tangan mereka yang saling menghantam. Laskar dari kedua belah pihak yang menyaksikan pertempuran itu menjadi terpukau diam. Meskipun mereka pernah pula menyaksikan pertempuran-pertempuran dahsyat, apalagi laskar dari Gunung Tidar. Namun kali ini merupakan suatu pertempuran yang benar-benar jarang terjadi. Berbeda dengan pertempuran itu, Bagus Handaka masih saja bermain kucing-kucingan. Dengan cerdiknya ia memilih tempat-tempat yang gelap dan berpohon-pohon, meskipun kadang-kadang ia dikejutkan oleh pukulan yang dahsyat dari istri Simarudra yang mematahkan pohon-pohon yang dipergunakan sebagai perisai. Keadaan itu sebenarnya sangat menggetarkan hati Handaka. Namun adalah suatu keuntungan bahwa baik tubuhnya maupun jiwanya telah tertempa hebat, sehingga bagaimanapun ia tidak kehilangan akal. Meskipun demikian, di samping melayani lawannya yang tangguh luar biasa, Manahan masih selalu mencemaskan muridnya. Hanya kadang-kadang saja ia sempat melirik Handaka yang berlari-larian di dekatnya. Kemudian anak itu menyerang sekali dua kali, kemudian kembali berlindung di balik pohon-pohonan. Namun bagaimanapun juga, akhirnya Manahan terpaksa mengakui bahwa Handaka sama sekali tak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Karena itu, Manahan telah berjuang semakin keras. Ia mengharap dapat segera menyelesaikan pertempuran.
Dengan demikian ia akan dapat pula menyelamatkan Bagus Handaka. Tetapi ternyata Simarodra sekarang bukan lagi Simarodra 3 tahun yang lalu. Simarodra itu ternyata telah memiliki berbagai macam ilmu yang belum dimilikinya dahulu. Gerakannya menjadi sangat garang, cekatan dan sangat berbahaya, sehingga untuk menandinginya Manahan sudah harus memeras segenap ilmunya. Karena itu ia menjadi gelisah. Bagaimana jadinya Bagus Handaka kalau ia tidak segera dapat menolongnya? Tetapi tiba-tiba terjadilah suatu hal di luar dugaan. Ketika Bagus Handaka telah benar-benar terdesak dan tidak mampu untuk berbuat sesuatu, hati Manahan terguncang hebat. Cepat ia meloncat mundur, menghindar dari lingkaran pertempuran. Pada saat itu, ia melihat tangan istri Simarodra itu telah terayun deras sekali. Sedang Bagus Handaka yang baru saja kehilangan keseimbangan dan jatuh bergulingan masih belum sempat meloncat berdiri. Manahan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk meloncat mendekati. Maka satu-satunya kemungkinan adalah menyelamatkan muridnya dari jarak jauh. Untunglah bahwa ia masih sempat menyambar sebuah batu, dan dengan sekuat tenaga batu itu dilemparkan ke arah istri Simarodra. Ternyata pertolongannya itu untuk sementara berhasil. Istri Simarodra itu terpaksa meloncat menghindari batu yang dengan derasnya menyambar kepalanya. Saat yang sangat berharga itu ternyata dapat dipergunakan Handaka dengan baiknya. Cepat ia melenting berdiri dan dengan tangkasnya pula tangannya menyambar tombaknya, Kiai Bancak. Pada saat itu Manahan tidak dapat berbuat lebih banyak lagi, sebab Simarodra telah menggeram dengan hebatnya dan menerkamnya sebagai seekor harimau yang kelaparan. Sehingga sesaat kemudian pertempuran telah berulang lagi dengan dahsyatnya. Demikian juga Bagus Handaka, ia harus sudah bekerja mati-matian melawan istri Simarodra itu. Meskipun di tangannya telah tergenggam tombak pusaka Banyu Biru, namun ia masih banyak mengalami kesulitan. Tetapi sedikit banyak, tombak di tangannya itu akan dapat memperpanjang daya perlawanannya. Tiba-tiba ketika Bagus Handaka sekali lagi mengalami tekanan yang hebat, sedang Manahan masih belum sempat untuk menolongnya, datanglah sebuah bayangan yang seperti melayang memasuki lingkaran pertempuran. Dengan tangan kirinya ia mendorong Bagus Handaka sehingga anak itu jatuh terpelanting. Dan sesudah itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung menyerang istri Simarodra dengan hebatnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.